Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam literasi. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Mutiara Rahmawati dari SMP Negeri 1 Manis Renggo. Nyatanya rindu paling dalam adalah rindu dari mereka yang telah tiada kehadirannya di dunia ini. Iya kan? Bentar. Kalau kamu tertarik sama novel yang menceritakan hubungan dan konflik keluarga, pas banget nih. Pada kesempatan kali ini, aku akan meresensi buku yang berjudul Seribu Wajah Ayah, karya penulis asal Lampung Tengah Azhar Nurun Ala dan ilustratornya Gary Sinau. Buku ini diterbitkan pertama kali di Jakarta tahun 2020 oleh PT Gramedia Widya Sarana Indonesia. Dan yang aku baca kali ini adalah cetakannya ke-11. Buku ini berisi 134 halaman dengan ukuran buku 13 x 19 cm. Kenapa sih kamu milih buku itu buat diresensi? Kan masih banyak banget buku yang lain. Buku ini, alasan aku pilih buku ini untuk diresensi karena judulnya menarik dan bikin penasaran. Selain itu, buku ini juga ngajarin aku tentang pentingnya menghargai seluruh perjuangan orang tua sebelum mereka meninggalkan kita untuk selamanya. Jadi, buku ini menceritakan tentang perjuangan, kasih sayang, dan ketulusan seorang ayah dalam membesarkan anaknya sejak kecil, tanpa didampingi sang pujaan hati yang meninggal dunia saat melahirkan anak mereka. Buku ini juga menggambarkan budi yang belum sempat terbalas dan rindu yang belum sempat terucap karena ayahnya telah berpulang saat sang anak belum sempat berada di sisinya untuk menemani. Berbagai kenangan dan potongan masa lalu pun kembali saat sang anak membuka album foto tua yang berisi 1000 wajah ayahnya di sana. Selain fokus pada hubungan keluarga, buku ini juga berisi prinsip dan ajaran agama yang kuat. Waktu pertama lihat buku ini, aku sempat mikir, judulnya sih bagus banget, tapi nggak terlalu tebal ya, apa isi cerita dan pesannya bakal sesuai? Namun setelah aku baca beberapa halaman, aku langsung sadar kalau buku ini isinya nggak main-main. Apalagi setelah tahu kalau buku ini pernah masuk 100 judul terbaik pilihan pembaca. Isi ceritanya berkembang secara kronologis dari awal hingga akhir. Buku ini juga menggunakan sudut pandang orang kedua dengan kata ganti kamu. Seolah-olah kayak kita masuk ke dalam ceritanya dan merasakan kesedihan yang dialami oleh tokoh utama. Kelebihan dari buku ini yaitu meskipun tidak terlalu tebal, buku ini menyampaikan isi cerita di dalamnya dengan emosional sehingga mampu menghadirkan banyak pesan moral yang dapat kita jadikan pelajaran sehari-hari. Namun terdapat juga kesulitan yang mungkin dialami oleh beberapa pembaca karena terdapat kutipan berbahasa Inggris yang tidak disertai terjemahan. Dari buku ini kita belajar, selagi kedua orang tua masih ada, hargailah seluruh perjuangannya dan doakan mereka di setiap ibadah kita. Buku ini juga memberikan kesadaran agar tak seharusnya kita berlarut-larut dalam kesedihan, karena itu adalah cara Tuhan agar kita belajar bertahan, mengikhlaskan dan menghargai segala sesuatu selagi masih ada. Buku ini sangat aku rekomendasikan buat kalian yang suka sama novel tentang hubungan dan konflik keluarga, apalagi cerita yang bikin satu ruangan banjir air mata. Di dalamnya terdapat banyak pesan moral dan nilai-nilai agama yang dapat kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat membantu kita dalam meningkatkan minat baca dan minat literasi. Sekian resensi dari aku, Tiara. Selamat membaca teman-teman, sampai jumpa, dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.